Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saya mau menceritakan satu cerita ya tentang apa yang kami lakukan di dalam rumah kami. Itu ini mungkin sebagai satu gambaran mengenai apa yang akan firman Tuhan sampaikan. Seperti ini. Itu setiap kali anak-anak kami itu lahir, dan mereka ada di kandungan pasti ya mamahnya. Nah saat kami tahu bahwa wah ternyata ada anak yang mau lahir nih dalam kandungan istri saya. Kami berdua selalu berdoa sama Tuhan dan kami minta satu firman atau satu janji yang Tuhan mau berikan buat anak kami. Jadi kami mendapatkan sesuatu, kami merasakan sesuatu, dan akhirnya kami memeteraikan janji Tuhan itu dalam nama mereka. Ya. Harapannya adalah apa? Harapannya ada pada waktu mereka menjalani hidup dan mereka selalu mengingat nama mereka, itu ada maksud, ada janji. Ada satu harapan ya dari orang tuanya, juga apalagi dari Tuhan untuk mereka. Seperti Jessica itu artinya God beholds, itu anak saya yang pertama. God beholds, Allah yang menopang, Allah yang memelihara, Allah yang memeluk, ya, Allah yang mengerjakan gitu loh dalam hidupnya. Kemudian Samantha anak saya yang kedua artinya God hears, Tuhan mendengar. Dan sepanjang mereka bertumbuh, sekarang anak-anak saya udah berumur 20 tahun lebih. Saya melihat ada banyak hal yang semakin hari semakin nyata bahwa apa yang Tuhan janjikan dan yang termeterai dalam nama mereka itu betul-betul terjadi dalam hidup mereka. Ya, saya melihat bahwa itu bukan hanya sekedar satu nama, tapi itu satu pembuktian janji Tuhan bahwa apa yang kita imankan, apa yang kita percayai itu terjadi dalam hidup anak saya. Nah, pagi hari ini kita mau mendengar satu firman, judulnya Janjinya Sejalan dalam Perkataan dan Perbuatan. Salah satu nilai dari jemaat kita adalah integrity ya. Integrity, betul. Integrity itu artinya sejalan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, pada waktu saya ingat satu nilai ini, saya ingat bahwa yang memulai itu semua sungguhnya adalah Allah kita. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dia katakan, saudara. Saya senang hari ini kita tadi menyembah Tuhan, banyak kata-kata God is good. Tuhan itu baik, kasih setia tetap itu selama-lamanya. Karena sebetulnya banyak sekali dari hidup kita di sini, si jahat itu selalu mau mencoba untuk kita itu punya prasangka yang buruk tentang Bapa di surga. Sejak awal mula manusia pertama, apa yang si jahat lakukan kepada Hawa, itu adalah mempertanyakan apakah betul Allahmu itu adalah Allah yang baik. Allah yang menyimpan sesuatu yang baik untuk hidupmu. Allah yang betul-betul mau memberikan semua yang baik untuk engkau. Ya. Dan sampai hari ini saya percaya sekali bahwa itu adalah pekerjaan si jahat dalam hidup kita setiap hari. Hidup tidak selalu mudah, selalu tantangan, ada banyak hal yang kita ingini tidak terjadi. Tetapi si jahat akan terus-menerus berbicara dalam hati, dalam pikiran kita bahwa Allah itu harus kamu curigai. Mungkin ada tricky, ada satu pemikiran, ada cara yang tidak baik yang dia mau lakukan dalam hidupmu. Ya. Nah, saya bersyukur hari ini kita memuji Tuhan banyak sekali mengenai God is good, Tuhan itu baik. Ya, karena kita mau bersepakat hari ini sebagai satu jemaat bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Ya, Allah yang baik. Ya. Dan kita mau untuk terus mempercayai itu dan membangun diri kita atas dasar kebenaran itu. Ya, nah kita mau buka ayat pertama ya sebelum kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari seseorang yang namanya Kores. Ya, kita buka di Yesaya 45 ayat yang ke-1 sampai ke-7. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya
dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib munjur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, saudara, ini Yesaya sedang memperkatakan tentang seorang yang bernama Kores. Ya, jadi kisahnya begini, Kores itu adalah seorang raja Persia yang mengalahkan Babel. Pada waktu itu kita tahu ceritanya, Israel diserang oleh Babel, kemudian diambil ya, dan kemudian dibuang ke negeri Babel, dan selama 70 tahun. Dan kemudian Babel akhirnya dikalahkan oleh Persia, dan Raja Kores naik menjadi Raja Persia. Ya, yang waktu itu jelas bangsa Israel masih ada di dalam pembuangan. Nah, Yesaya itu 150 tahun saudara, sebelum Kores itu berkuasa, itu kurang lebih. Bahkan mamanya Kores pun belum lahir. Ya. Apalagi ngasih nama Kores. Gak kepikir. Ya. Saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan itu sudah punya sesuatu. Ya, maksud dan tujuan dari 150 tahun ke depan akan ada seseorang yang akan aku pakai. Aku akan mengurapi dia. Aku akan mengerjakan sesuatu melalui hidupnya untuk menggenapi apa yang menjadi janji. Apa yang menjadi tujuanku. Saudara, saya mau menyampaikan ini supaya kita semua mengerti bahwa itu juga yang terjadi dengan hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan bahkan sebelum hari-hari kita jalani, Tuhan sudah menulis dalam kitabnya hari-hari hidup kita. Apa sudah tahu pada waktu kita semua lahir ke dunia ini, pada waktu kita menjadi orang percaya, disitulah ada meterai tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Ada janji Tuhan yang dia ukir di dalam hidup saudara semua masing-masing di sini. Ya. Ini saya mau bicara bukan hanya sekedar janji Tuhan secara korporat, jemaat, tapi saya mau betul-betul janji personal dalam hidup saudara masing-masing. Seperti Tuhan sebut bahwa mengapa Kores menjadi raja? Ada maksud dan tujuannya. Mengapa aku mengangkat dia untuk menjadi raja Persia? Ya, walaupun dia bukan orang yang mengenal aku, tapi aku akan menyatakan dirinya dan memakai dia untuk apa? Mematahkan pintu-pintu, memberikan kebebasan, dan tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan bagi bangsa Israel. Nah, saudara, hidup saudara dan saya itu bukan random. Kalau saudara hari ini menjadi orang percaya di dalam Kristus, itu bukan hanya sekedar dipanggil untuk survive. Hanya bertahan hidup setiap hari. Di dalam diri saudara ada meterai. Meterai apa? Meterai tujuan Tuhan. Terukir janji Tuhan dalam diri saudara. Ya. Dan yang mengukirnya dan yang memeteraikan itu adalah Tuhan sendiri. Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan yang menjadikan segala sesuatu. Yang apa yang dia lakukan, dia akan laksanakan saudara. Itu bukan tentang saudara. Hidup saudara itu bukan tentang saudara. Tapi hidup saudara tentang dia yang sedang memeteraikan tujuannya dan mengukir janjinya dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti anak saya, punya nama, betul. Tapi di balik namanya ada tujuan mulia, ada maksud Allah yang Tuhan mau genapi dalam hidup mereka. Hidup saudara saya itu bukan random. Mungkin si jahat selalu bilang bahwa kamu itu memang seperti undian yang dibuang jatuh di tempat yang sial aja gitu. Kemudian satu hari bisa jatuh di tempat yang untung seperti main monopoli. Tapi apa sudah tahu bahwa itu bukan hidup saudara dan saya.
Kalau hari ini saudara mengalami masa-masa yang tidak mujur sepertinya, tidak beruntung, itu bukan berarti bahwa janji Tuhan dan maksud Tuhan dari saudara itu dianulir. Dia ada Allah yang 150 tahun tuh saudara. 150 tahun. Siapa orang yang hidup 150 tahun. Dan bahkan saya berjanji sama anak saya aja gak usah nunggu 150 tahun. 2 hari sudah lupa apa yang saya ngomong kadang-kadang. Sore pun bisa lupa. Tapi dia Tuhan yang pada waktu dia bilang melalui Yesaya, 150 tahun lagi ada orang namanya Kores. Apa maksud, kenapa Tuhan sampai sebut namanya sih? Kenapa gak sebut aja ada raja nanti yang akan, kenapa dia sampai sebut namanya? Supaya kita semua hari bisa belajar bahwa dia adalah Allah yang tahu persis nama saudara. Dia tahu persis hari ini apa dan siapa saudara. Dan dia tahu persis mengapa saudara hari ini menjadi orang percaya. Saudara, saya ingat ada masa-masa dalam hidup saya meragukan Tuhan. Apakah Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang baik dalam diri saya? Saya sepertinya orang yang random kayak tadi ya, yang hidupnya terombang-ambing, kadang-kadang bisa mujur, kadang-kadang bisa terbuang, kadang-kadang bisa seperti nasib yang gak beruntung. Yang gak tahu saudara mengalami itu gak, tapi saya pernah mengalami masa seperti itu. Dan saya ingat ada satu firman yang Tuhan kasih buat saya, dan saya mau sharingkan buat saudara hari ini. Di 2 Samuel 23 ayat yang kelima. Itu adalah doa Daud kepada Allah. Saya mau ini menjadi satu doa yang saudara adopt. Saudara masukkan ke dalam diri saudara. Saya suka dengan firman-Nya. Ini Daud katakan di hadapan Allah. Bukankah seperti itu keluargaku? Dia adalah kepala keluarga. Selain dia raja, dia adalah ayah dari anak-anak dan dia adalah suami dari istrinya. Dan dia mengatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan-Mu ya Allah? Sebab Engkau yang menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Daud tahu bahwa di dalam dirinya dan keluarga ada perjanjian kekal yang siapa yang tegakkan? Bukan Daud, tapi Engkau Tuhan. Engkau yang menegakkan perjanjian itu dalam hidupku. Ya. Teratur dalam segala-galanya. Ini saya suka kata-kata ini. Dan terjamin. Teratur dalam segala-galanya terjamin. Siapa di sini yang suka chaos? Chaos itu kekacauan. Oh enggak ada ya. Kalau ada hebat. Siapa di sini yang suka semuanya teratur? Oh enggak semua juga. Jadi yang lain enggak tahu. Bisa chaos, bisa teratur ya. Tapi saya percaya kita semua suka teratur. Betul? Siapa di sini yang suka terjamin? Betul. Atau ada yang suka enggak jelas lah. Enggak dijamin enggak apa-apa. Enggak. Firman Tuhan katakan bahwa bukankah seperti keluargaku di hadapan Engkau Allah? Bahwa Engkau yang menegakkan perjanjian kekal bagiku dan keluargaku. Aku tahu bahwa anak-anakku nanti ke depan. Aku tahu bahwa hidupku itu bukan random. Aku tahu bahwa hidupku dan anak-anakku itu teratur dalam segala-galanya yang terjamin. Ya. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Ayo kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Amin. Hidupku, katakan, hidupku teratur dalam segala-galanya. Dan terjamin. Siapa yang menjamin? Tuhan. Siapa yang membuatnya teratur dalam segala-galanya? Tuhan. Saudara bisa bilang bahwa sekarang chaos, semua gak jelas. Saya juga kadang-kadang mengalami di masa saya sepertinya, saya orang yang mudah panik, saya orang yang anxious, saya pernah cerita depan ibadah. Istri saya itu stabil sekali, saya bersyukur punya istri yang stabil ya. Saya orang anxious, makanya firman ini benar-benar untuk saya. Yan, kamu itu terjamin. Hidup kamu itu teratur. Kadang-kadang pada waktu anxious itu datang, semua itu seperti di luar kontrol. Dan saya bingung, saya apa? Saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi firman ini muncul dalam pikiran saya. Hidupmu teratur dan terjamin di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya sekali bahwa firman Tuhan, janji firman Tuhan itu diberikan kepada saudara. Itu di bagian-bagian dalam hidup saudara yang dimana saudara mudah sekali menjadi lemah di dalam iman. Ada di dalam Alkitab kita berisi ribuan banyak saya janji Tuhan. Kalau saudara nggak pernah baca dan saudara nggak pernah mendapatkannya buat diri saudara sendiri. Aduh sedih saudara. Ya, karena itu adalah kekuatan saudara dan saya. Ya. Nah, saya percaya sekali
bahwa firman Tuhan, ayat firman Tuhan ini diberikan di bagian lemah dalam diri saudara, di dalam masa-masa tertentu. Di 2 Samuel ini Tuhan saat saya dalam kondisi anxious, saya bingung. Semua sepertinya chaos, nggak jelas, tidak teratur. Satu waktu bisa anak saya sakit, satu waktu bisa ada kejadian seperti ini. Kok semuanya seperti berantakan semua. Apa yang saya suka planning, saya suka merencanakan sesuatu, tapi semuanya kacau semua. Dan Tuhan ingatkan firman Tuhan ini buat saya. Itu yang membuat saya terus membangun diri saya setiap hari. Dari firman Tuhan apa yang Daud katakan. Bahwa hidup saya teratur, segala-galanya yang terjamin. Ada masa dalam hidup saya juga saat banyak sekali sakit yang dialami oleh saya juga keluarga saya. Dan saya ingat pada tanggal 8 Agustus tahun 2022. Tuhan pada waktu saya merenungkan firman Tuhan dan pada waktu saya menyembah Tuhan. Tuhan berikan satu ayat dari Yeremia 33 ke 6. Ya, Yeremia 33 ayat ke 6. Firman Tuhan katakan ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ya. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman ini masih sampai hari ini terus saya pegang. Ini salah satu firman emas yang saya pegang dalam diri saya. Ya. Tidak selalu semuanya selalu sehat. Tidak selalu semuanya selalu sembuh dan baik. Belum saya melihatnya. Tapi saya mempercayai firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa ini adalah kebenaran untuk hidup saya dan keluarga saya. Saya tahu bahwa ini akan digenapi oleh Tuhan. Karena Dia yang menjaminnya dan Dia yang sudah mengatakannya. Saudara, jangan anggap remeh dan jangan anggap rendah firman Tuhan. Jangan anggap rendah nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada saudara melalui hamba-hambanya, melalui orang-orang pilihannya. Jangan anggap rendah dan jangan anggap remeh itu saudara. Ya. Firman itu ada pedang bermata dua. Satu bagian adalah Allah yang mengurapinya karena Dia adalah firman. Ya. Itu gak perlu lagi diberi bumbu-bumbu apalagi yang lain untuk menjadi berkuasa. Dia sendiri sudah berkuasa. Ya. Firman itu sendiri sudah berkuasa. Tapi ada sisi lain adalah bagian kita untuk kita mulai mengimaninya. Kita mulai menghidupinya saudara. Ya, makanya firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Perhatikan ini. Ini saya mau lebih dalam di ayat ini supaya Bapak, Ibu, Saudara semua bisa paham ya. Bahwa firman itu sesuatu yang sangat berkuasa saudara. Ya. Hai anakku. Pertama, perhatikanlah perkataanku. Ya. Nomor satu, hai anakku. Kita harus hidup sebagai identitas kita sebagai anak. Saudara itu anak. Anak itu artinya berhak atas apa? Warisan rohani yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya. Datang kepada Dia, bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai anak. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Perhatian itu artinya jangan perhatikan yang lain. Ayo, kalau kita terlalu banyak perhatikan hal yang lain, mulai hari ini Tuhan saya mau setiap hari. Saya mau ada satu firman Tuhan yang saya mau perhatikan setiap hari. Biarlah di depan mata saya hanya mau perhatikan itu Tuhan lebih banyak. Nomor satu, perhatikanlah perkataanku. Nomor dua, ya, arahkanlah telingaku kepada ucapanmu. Telinga kita itu harus diarahkan dengan sengaja kepada perkataan firman Tuhan. Pada waktu kita mulai down, kita mulai lemah, apa yang kita mau dengar? Apakah lagu-lagu yang semakin membuat kita galau, tanpa pengharapan, atau kita dengan sengaja saya paksakan diri saya untuk saya mulai cari pujian penyembahan. Saya paksakan diri saya untuk saya mulai mendengar podcast atau khotbah yang menguatkan saya. Supaya apa? Saya dengan sengaja mengarahkan telinga saya kepada ucapan-ucapan firman Tuhan. Saudara. Yang nomor 3, jangan biarkan itu semua menjauh dari matamu. Itu akan bisa menjauh dari mata kita. Kalau kita melihat hal-hal yang lain. Kalau kita lebih banyak memandang hal-hal yang lain. Kenapa pentingnya saudara? Kita harus perhatikan apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar. Karena itu berkuasa sekali untuk membentuk hidup saudara dan saya. Setiap hari. Yang kemudian yang berikutnya, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, jangan cuma dengar, jangan cuma lihat, lewat.
Tapi simpan itu di lubuk hati. Ya. Dan ini semua proses saudara, bukan sesuatu yang sifatnya terjadi instan. Makanya jangan terlalu pengen cepat-cepat, saya tahu banyak firman. Ya. Satu firman aja yang saudara pegang, saudara hidupi, saudara lihat setiap hari, saudara renungkan sepanjang hidup saudara. Satu firman aja, itu sanggup untuk mengubah seluruh hidup saudara dan saya. Berikutnya, karena itu semua yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Bagi mereka yang mendapatkannya. Nah ini, ada proses namanya kita melihat, kita mendengar, kita menyimpan di lubuk hati kita, sampai akhirnya diproses, diolah, terus menerus. Dan akhirnya, yes, saya mendapatkannya. Yes, ini firman buat saya. Ya, inilah hidup saya. Ya, inilah destiny saya. Ya, inilah nafsasip keluarga saya. Ya, inilah masa depan saya. Itu. Ini bukan tentang berpikiran positif, bukan tentang memperkatakan sesuatu yang baik terus menerus, tapi tentang pekerjaan Roh Kudus yang membuat firman yang kita renungkan menjadi sesuatu yang kita, yes, ini yang saya percayai. Dan disinilah namanya iman. Iman muncul dan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, inilah iman. Dan iman itulah yang akan memberi kehidupan buat kita dan memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Di bagian bawahnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan apa? Dengan iman kita. Perisai iman kita dari firman Tuhan. Itulah yang membuat kita betul-betul akan terus bisa maju dan bergerak maju. Saudara, saya mau kasih satu kesaksian ya bahwa hidup kita itu bukan random. Di dalam diri saudara itu ada janji yang Tuhan selalu mau sampaikan setiap hari. Tapi kadang-kadang kita nggak mau dengar, kadang-kadang kita nggak ada waktu. Tapi selalu ada apa yang Tuhan mau sampaikan. Roh Kudus selalu mau bicara buat saudara setiap hari. Apapun. Ya. Jadi saya mau sampaikan seperti ini. Bahwa janji dan meterai yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Itu bukan hanya sekedar saya sendiri yang mengusahakannya untuk itu terjadi. Tapi Tuhan bergerak aktif. Tuhan bekerja aktif. Bahkan lebih kuat, lebih aktif daripada apa yang kita bisa usahakan. Ya. Bukan berarti kita diam saja. Ada bagian yang kita lakukan seperti tadi. Tapi lebih daripada itu Tuhan mengerjakannya. Saya ingat ada masa-masa dalam pernikahan kami. Pasti ya. Kami menikah udah 25 tahun. Pasti ada konflik dari mulai yang ringan sampai yang paling berat. Menurut kami mungkin ada di antara saudara yang lebih berat daripada kami. Tapi ada masa-masa di mana kami mengalami masa-masa begitu sulit sampai akhirnya kami merasa seperti kehilangan pengharapan lagi untuk pernikahan kami. Ya, nggak pernah sih kepikir untuk sampai cerai. Tetapi rasanya wah gue capek ya. Kok nggak cocok gitu, komunikasi sering gak nyambung. Istri saya juga mungkin begitu dengan saya. Dan saya ingat ada beberapa momen dalam hidup saya mengalami masa-masa seperti itu dengan istri saya. Salah satunya adalah pada waktu kami menengok anak kami kuliah di Amerika. Kita semua tahu ya, Amerika dengan sini itu waktunya itu 12 jam ya. Berarti kalau di sini siang, di sana malam gitu. Nah, saya ingat sekali itu waktu itu jam 12 siang di sana, saya sama istri saya itu lagi sedang dalam masa begitu tertekan, keadaan tidak baik waktu masa-masa COVID waktu itu. Dan kemudian kami sampai sudah capek gitu. Aduh mau udahlah gitu. Ya. Saya ingat banget, tiba-tiba telepon berbunyi. Ya, telepon HP istri itu berbunyi. Ya. Siapa? Oh ternyata papa mamanya telepon dari Solo. Jarang sekali papa mama istri saya itu telepon. Kalau papa mama saya ya lebih sering. Tapi kalau papa mama istri saya itu jarang telepon. Kalau tidak ditelepon mereka tidak akan menelpon. Ya. Hari itu mereka bisa telepon. Di sana itu jam 12 jam 1 malam. Mereka bisa telepon dan mereka bisa menanyakan gimana kabarnya segala macam. Dan disitulah akhirnya kita tumpahkan semua. Istri saya cerita mengenai baru saja ada masalah dengan saya. Kemudian akhirnya papa istri saya bilang, ya papa mau
mau bicara sama Ian, akhirnya ngomong sama saya juga tumpahkan semua unek-unek saya. Ya biasa, unek-unek kan namanya apa? Saya mulai menyalahkan istri saya juga mulai menyalahkan saya, udah gitulah. Ya. Dan singkat cerita akhirnya papa mama mertua saya itu bisa menyampaikan dengan hikmat bahwa ayo sabar ya, ini semua akan lewat. Pokoknya dengan segala apa yang mereka bisa lakukan, mereka mendorong kami untuk kami bisa kembali bersatu. Dan setelah singkatnya ngobrol dengan mereka cukup lama, mungkin hampir sejam, sampai akhirnya kami baru sadar, mereka jam 1 malam ya. Akhirnya kami baru tanya, belum tidur? Oh nggak bisa tidur, jadi ingat kalian katanya begitu. Nah akhirnya selesai tutup telepon, dan saya renungkan hari ini saudara. Momen itu bukan cuma satu kali, beberapa kali terjadi. Di waktu yang tepat sekali itu bisa ada orang telepon yang ngasih tahu sesuatu. Ada sekali waktu mama saya bisa telepon, menanyakan keadaan istri saya, padahal saya lagi bertengkar sama istri saya, gak ngomong. Tapi mama saya telepon, nanya, mana Olive? Jadi saya harus panggil istri saya untuk ngobrol sama mama saya, padahal saya lagi tegang nih sama istri saya. Itu berulang kali seperti itu. Saudara, kenapa Tuhan begitu berusaha untuk supaya pernikahan kami tetap utuh? Karena di balik pernikahan kami itu ada janji yang terukir. Ada maksud yang mulia. Mengapa saudara hari ini menikah sama si A? Sama si B? Wah nasib memang gue dapatnya orang ini. Tidak saudara. Ada maksud tujuan sejelek-jelek apapun, seburuk apapun sifat karakternya orang di sebelah saudara, ada maksud dan tujuan mulia yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Itu poinnya. Mengapa saya bisa punya anak-anak seperti ini? Luar biasa baiknya. Tanda petik baiknya. Ya. Kenapa? Kita kadang sering bertanya, Tuhan ini apakah salah? Salah siapa? Apakah saya, istri saya? Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ada maksud dan tujuan mulia yang Tuhan taruh. Kenapa saudara bisa punya anak-anak seperti itu hari ini? Mengapa saudara bisa ada di gereja ini? Mengapa saudara sekarang bekerja di perusahaan itu? Kenapa saudara bisa punya bos yang seperti ini? Kenapa saudara bisa menjadi ibu rumah tangga hari ini? Kenapa saudara belum mendapatkan apa yang saudara inginkan hari ini? Itu semua ada maksud dan tujuan mulia yang Tuhan mau kerjakan dalam diri saudara. Berhenti untuk punya mental korban saudara. Berhenti untuk selalu menyesali keadaan dan menyalahkan orang sekeliling saudara. Saudara bukan korban. Saudara itu lahir, hidup, itu dengan tujuan dan maksud yang mulia. Dan ini yang saya dapatkan waktu saya mendengar firman Tuhan ini. Ke depan saya pada waktu ada masalah konflik dengan istri saya mau mengimani bahwa pernikahan ini bukan tentang kami. Pernikahan ini bukan tentang saya sama istri saya, tapi tentang apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup pernikahan kami. Ada pasangan-pasangan lain yang akan diberkati dengan pernikahan kami. Akan ada banyak orang yang akan melihat kemuliaan melalui pernikahan kami. Dan saya percaya sekali bahwa inilah yang Tuhan mau untuk saudara mengerti. Ya, di balik semua hal yang terjadi saudara, ada maksud, ada tujuan yang mulia yang Tuhan kerjakan dalam saudara saya. Ya, saya ingat Pastor Diki pernah cerita sama saya, ada seorang anak muda yang pernah satu kali diajak temannya main ke lounge di bawah, ya bukan di atas, di bawah ya, lounge, sekali waktu diajak temannya. Dan kemudian berapa lama kemudian dia lupa untuk tidak lagi ke sini. Dan satu waktu dia mengalami depresi sampai dia jalan-jalan di tengah jalan dan hampir memutuskan untuk bunuh diri. Dia sudah berpikir untuk bunuh diri waktu itu. Dan pada waktu dia mau bunuh diri, dia tiba-tiba ingat, ada lounge ya. Lounge B3 ya. Waktu itu saya pernah ke sana. Saya mau ke sana aja. Akhirnya dia jalan ke lounge kita dan situ sama Pak Ramses. Ya. Dan Pak Ramses saya bisa ngobrol sama dia. Bisa memberikan penghiburan buat dia, kekuatan buat dia, dan dia hari ini ada di tengah-tengah kita dan melayani rumah Tuhan. Kenapa? Kenapa sampai Tuhan begitu berusaha untuk dia tidak mengakhiri hidupnya? Karena di balik hidupnya ada maksud, ada tujuan mulia yang Tuhan mau genapi dalam hidupnya. Saudara, ya,
Oke. Kemudian di 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, saudara, saya percaya Kores bisa memutuskan seperti itu karena ada seorang yang menyampaikan ya. Nama kamu tahu gak sih ada di kitab Nabi? Dan saya yakin, hampir pasti yakin bahwa yang menyampaikan ini Daniel. Daniel itu adalah seorang yang di Daniel 6 ayat 29. Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi Daniel itu dipakai untuk menjadi penasihat raja, beberapa raja. Dari zaman Babel terus sampai Persia, dia tetap pakai lagi. Jadi perkataan itu benar-benar didengar sama raja. Walaupun raja-raja itu tidak percaya sama Tuhan, tapi Daniel itu betul-betul diurapi sampai perkataannya itu benar-benar bisa didengar oleh raja-raja yang tidak percaya sama Tuhan itu. Dan bayangkan, pada waktu Raja Kores itu naik, Daniel mungkin sadar, kok bisa ada raja namanya Kores ya? Lah, ada kitab, di dalam kitab nabi-nabi, salah satunya Yesaya, Yeremia, yang ditulis 150 tahun yang lalu. Ada nama orang ini. Kemudian Daniel, ini saya sedang menceritakan ya, walaupun di Alkitabnya nggak ada, tapi kurang lebih seperti ini. Dia membuka kitab-kitabnya mungkin dari library, ya. Gulungan-gulungan kitab dibuka dan kemudian, wah betul, ini waktunya nih Tuhan akan menggenapi janjinya melalui orang ini. Dan tiba-tiba Daniel mungkin datang pada Kores, Raja saya mau ketemu. Oh ya Daniel, silakan Daniel duduk di sini katanya. Ya mau ngomong apa? Dan Daniel akhirnya ngomong, Raja tahu nggak nama raja itu ada di kitab Allah kami, Allah Israel. Hah? Nama saya? Kitab apa? Nih dibacakan. Tadi bahwa namanya Kores, Tuhan mengangkat dia, semua gerbang-gerbang itu akan diruntuhkan, segala macam. Dia kaget, ini siapa yang nulis? Yang nulis Nabi Yesaya. Kapan dia nulisnya? 150 tahun yang lalu. Sudah bisa bayangkan? Sudah bisa bayangkan apa yang Kores lakukan? Kores kayaknya gemetar lututnya. Yang kemudian dia mungkin bisa jatuh berlutut. Saya nggak tahu, dia mungkin melongo paling enggak lah. Kok bisa? Ini kitab lama 150 tahun ada nama gua di situ. Dan gua jadi raja lagi. Dari situlah akhirnya muncul dalam pikiran Kores bahwa saya jadi raja itu bukan kebetulan. Ada satu maksud yang Tuhan sudah buat untuk saya menjadi raja. Poin di sini yang saya mau sampaikan buat saudara adalah kita bisa mendengar firman Tuhan. Kita bisa tahu apa yang firman Tuhan katakan. Ya, dari mulai yang lembut sampai yang paling keras saudara. Tapi bagaimana respon saudara dan saya penting. Kores itu merendahkan hatinya. Dia tidak percaya kepada Allah Israel, tapi dia bisa mengatakan bahwa Tuhan semesta langit atas segala kerajaan dia berikan kepadaku. Dia bisa menyebut Allah Israel sebagai Tuhan semesta langit. Ya mungkin waktu itulah si Kores itu bertobat katanya dan percaya kepada Allah Israel. Ya. Dan dia bahkan lembut hatinya untuk melepaskan semua tawanan orang-orang Israel untuk pulang kembali ke Yerusalem. Saudara, pada masa itu tawanan itu aset. Pada masa perang, tawanan itu selalu adalah aset. Ya, apa bisa jadi budak, bisa jadi pertukaran apapun. Tapi dia dengan lembut hati melepaskan tawanan itu untuk pulang. Udah pulang. Dan bahkan bukan hanya untuk pulang ke Yerusalem. Tapi dia kasih jajan. Dia berikan semua apa yang diperlukan untuk supaya bait Allah itu bisa kembali berdiri. Ya. Yesaya 44 ayat 28 dikatakan lagi tentang Kores itu. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan genapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci Allah. Baiklah letakkan dasarnya. Ya. Saudara, jalan atau tanah yang subur untuk penggenapan janji firman Tuhan.
Betul, Tuhan mengerjakannya melalui diri saudara dan dia akan selalu memaksakan tanda petik. Kehendaknya itu terlaksana dalam hidup saudara. Karena dia Tuhan yang tahu kehendak itu baik buat saudara dan saya. Ya. Tapi seberapa prosesnya itu akan berlangsung lebih mudah atau lebih sulit, itu yang saya alamin adalah seberapa rendah hati dan lembut hatinya kita meresponnya. Tanah yang subur, jalan yang rata untuk penggenapan janji firman Tuhan itu adalah kerendahan hati dan kelembutan hati. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus di Ibrani 3 ayat 7-9. Roh Kudus berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Roh Kudus selalu bicara pada diri saudara dan saya. Ya. Bukan hanya tentang janjinya, tapi tentang apa yang Tuhan mau untuk saya berubah setiap hari. Saudara, Roh Kudus itu bicara itu bukan selalu untuk orang lain, selalu bicara untuk diri kita sendiri. Jadi pada waktu Tuhan bicara, Tuhan mengoreksi hati kita. Tuhan itu melidiki hati kita. Tuhan itu memperbaiki semua kelakuan kita. Ya. Dan itulah yang Roh Kudus kerjakan habis diri saudara dan saya. Penting saudara, untuk saudara punya kerendahan hati dan kelembutan hati. Dan rela melakukan firman-Nya. Ya. Saya bisa pada waktu mertua saya telepon dan menyampaikan tentang hal yang baik tentang pernikahan kami. Saya mungkin bisa pada waktu itu bilang bahwa namanya orang tua ngomong, cuma asal ngomong lah. Saya nggak mau dengar. Bisa. Saya bisa katakan bahwa enggak, omong kosong itu yang salah tapi istri saya kok. Saya emang nggak perlu memperbaiki apa-apa. Bisa saudara. Ya. Tapi poinnya bukan di situ. Ya. Dan saudara, jangan pernah mengeraskan hati. Karena pada waktu saudara mengeraskan hati dan saudara menjadi sombong, saudara sedang berurusan dengan Tuhan sendiri. Firman Tuhan katakan, kalau nggak salah Pierre waktu itu pernah sampaikan, Pierre atau siapa saya lupa ya. Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Oppose itu melawan orang yang congkak, orang yang sombong. Ya. Dia bukan hanya benci. Kalau benci itu, saya benci sama si A mungkin ya udah yang penting saya nggak lihat mukanya lah. Saya nggak usah ketemu. Tapi kalau oppose itu saya mau menyerang dia. Saya mau ngajak dia berkelahi. Ya. Nah saudara, kesombongan itu sesuatu yang saudara perlu minta sama Tuhan setiap hari. Tuhan jauhkan itu dari hati saya. Jauhkan itu dari diri saya Tuhan. Saya nggak mau berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya. Dimana karena saya yang sombong, saya yang degil hatinya. Dari mulai dia bicara sesuatu yang lembut, sampai lebih lagi keras, sampai kejadian-kejadian dalam hidup kita menjadi semakin sulit. Kita masih degil hati. Kita masih mengeraskan hati kita. Gak perlu saudara, gak perlu seperti itu. Ya. Pada waktu Tuhan bicara satu kali, Tuhan menyampaikan sesuatu, kita perlu untuk segera merendahkan hati. Kita perlu untuk segera melembutkan hati kita. Amin. Nah firman Tuhan katakan berikutnya, ya, di Yeremia 29 ayat 10-11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun lagi bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, 70 tahun bangsa Israel itu terbuang ya dari Israel, dari tempat asalnya. Mungkin pada waktu itu selama 70 tahun, bayangin 70 tahun, mereka merasa bahwa mereka sudah dilupakan, mereka sudah tidak punya masa depan, mereka sudah tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Tapi saudara, itu semua tidak benar. Banyak kali dalam hidup kita mengalami masa-masa sulit yang mungkin tidak hanya sebentar, untuk waktu yang panjang. Kita mengharapkan kesembuhan dan tidak sembuh-sembuh. Kita mengharapkan pemulihan dan tidak pulih-pulih. Saudara, ya. Dan di situ mulai muncul pikiran-pikiran negatif dalam diri saya, dalam diri kita. Oh mungkin saya memang ada salah sesuatu. Oh mungkin saya memang kurang begini. Oh mungkin Tuhan sudah melupakan saya. Betul, ada bagian kita untuk kita mengkoreksi diri kita. Ada bagian diri kita untuk mulai, Tuhan apa sih yang perlu saya rubah. Tapi pada waktu saudara sudah tahu bahwa sudah melakukan terbaik.
Saya sudah berusaha untuk merendahkan hati saya. Saya sudah bertobat dari semua dosa dan kesalahan saya. Saya sudah mulai belajar mengasihi orang-orang sekeliling saya. Saya sudah mulai belajar mengampuni orang-orang yang bersalah sama saya. Dan terus sudah buka hati saudara untuk terbuka di hadapan Tuhan. Dan itu belum terjadi. Kesembuhan belum terjadi. Pemulihan belum terjadi. Di setelah saudara perlu punya satu sikap iman yang namanya menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu sikap iman saudara. Itu tindakan iman. Walaupun seperti saudara hanya diam dan hanya memandang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Ya, saya tidak menyerah dengan keadaan apapun juga. Saya berusaha untuk melakukan apa yang terbaik yang saya bisa lakukan dengan kerendahan hati, kelembutan hati. Tapi saya belum melihat pemulihan terjadi. Saya belum melihat kesembuhan terjadi. Saudara-saudara perlu tindakan iman namanya menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu bukan sesuatu yang sifatnya pasif, saudara. Menantikan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya sangat aktif. Dan itu berkuasa, saudara, untuk saudara bisa melihat pekerjaan Tuhan dari saudara dan saya. Ya. Bersabar dan nantikan Tuhan. Ya. Bangun diri saudara di atas kebenaran firman Tuhan. Percaya dan bersepakat bahwa dia adalah Allah yang mau. Bukan hanya sanggup, tapi dia mau untuk memulihkan hidup saya. Banyak orang Kristen yang saya percaya Tuhan sanggup kok mengerjakannya. Saya percaya Tuhan sanggup kok untuk memulihkan saya. Saya percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan semua penyakit saya. Tapi apakah saudara percaya bahwa Tuhan mau? Saya mau dorong kita semua di sini sebagai jemaat JB3. Ayo, kita mau punya satu kepercayaan dalam diri saya. Dia sanggup dan dia mau untuk mengerjakan hal yang baik dalam hidup saya. Ya, bangun ini saudara. Ya. Saudara, dalam saudara menghadapi tantangan hidup, ini poin terakhir yang saya mau sampaikan. Saudara bisa punya kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Saya tahu bahwa itu suatu hal yang luar biasa. Saudara bisa punya satu keyakinan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Itu sesuatu yang penting sekali saudara. Ya, tapi saudara harus punya iman. Banyak orang yang hanya sekedar mengandalkan saya punya kasih. Punya kasih. Saya kasih sama Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Akhirnya pada waktu ada tantangan datang. Ya. Kesulitan datang. Tekanan datang, langsung goyang, jatuh. Atau kadang diam, gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada iman. Iman itu sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya miliki. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu yang terbesar betul. Tapi iman itu juga ada bagiannya. Iman itu bagian penting di mana saudara perlu untuk miliki, untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap mau melakukan yang baik dalam hidup saudara saya. Di Mazmur 27 ayat 13, salah satu Mazmur yang saya pegang dalam hidup saya. Sesungguhnya aku percaya bahwa aku akan melihat kemurahan Tuhan di dunia orang hidup. Saya akan melihat kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang saya percaya. Ya. Ada satu lagu yang saya sering nyanyikan pada waktu saya mulai lemah dalam iman. Ya. Lagunya, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti, engkau telah berfirman, ya, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu Tuhan rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Pikiran saya bilang enggak. Tuhan punya maksud yang buruk. Tapi saya mau mengatakannya, ku tahu Tuhan rencanamu baik. Ku tahu Tuhan kehendakmu baik. Ku tahu rencanamu indah. Itu yang perlu untuk kita bangun dalam hidup kita setiap hari saudara. Iman itu penting. Si jahat mau mengambil iman dalam diri saudara untuk saudara menjadi lemah. Amin. Dan akhirnya ya di Esra 5 ayat 13 sampai 15 dikatakan di sini bahwa akan tapi pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Babel dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini, juga perlengkapan emas, perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar, diambil semua seperti dicuri oleh Nebukadnezar pada waktu dibuang di Babel dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores, ya, semua perlengkapan bait Allah yang sepertinya hilang, dicuri. Ya. Diambil oleh
Raja Babel pada waktu itu, oleh Kores diambil lagi dan kemudian diserahkan pada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini semua, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci di Yerusalem. Dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Saudara, apa yang saudara pikir hilang? Ada masa-masa dalam hidup saudara, tahun-tahun yang sepertinya terlewat. Sepertinya hilang dalam hidup saudara. Saudara, kalau itu sesuatu yang baik dalam pandangan Tuhan, itu akan kembali kepada saudara. Tidak ada yang namanya hilang. Tidak ada yang nama dicuri. Ya, itu akan kembali kepada saudara. Ya, ini yang saya mau sampaikan buat saudara dan saya. Bahkan dia akan mengembalikan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah dalam hidup saudara dan saya. Mungkin ada saudara di sini yang merasa bahwa saya harus mulai dari nol lagi kok. Usaha saya berantakan, hancur gitu. Sepertinya saya ketinggalan sama teman-teman saya. Teman-teman saya sudah lebih maju usahanya, saya sudah sampai ke sini. Atau saya harus berhenti kuliah. Dan teman-teman saya semua sudah lulus kuliah, saya belum. Oh, ada tahun-tahun di mana saya terlewat. Tapi saudara tidak mulai dari nol yang lama. Saudara mulai dari nol di tingkat yang baru. Tuhan membawa titik nol di dalam kemuliaan yang baru. Ya, kemuliaan yang lebih besar, yang lebih indah buat hidup saudara dan saya. Ya, cara yang baru, ya, bekerja dengan hal yang baru, cara berpikir yang baru. Dulu mungkin nolnya dimulai dari usaha yang tidak dengan cara yang tepat, tapi kemudian Tuhan mengubah dan merombaknya semua sehingga bisa dimulai dengan cara-cara yang baru. Saudara, 3 poin yang saudara bisa bawa pulang ya, untuk saudara bisa simpan dalam diri saudara sebagai bekal. Nomor 1, dalam diriku terukir janjinya dan dalam hidupku termeterai tujuannya yang mulia. Saya percaya dalam hidup kita semua ada janji Tuhan dan ada tujuan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hidup saudara dan saya. Jangan pernah pikir bahwa hidup saya itu memang useless, hanya waste. Enggak. Hidup saudara itu punya maksud, punya tujuan apapun yang sedang saudara alami. Ada maksud dan tujuan yang Tuhan sedang kerjakan. Yang kedua, ya, rendahkan hati dan jadilah lembut untuk taat dan rela melakukan firman-Nya. Dan yang ketiga, bersabarlah dan ambil sikap percaya, nantikan Tuhan saat menghadapi tantangan hidup. Ya, saat saudara menghadapi tantangan hidup, saudara bisa melakukan semua yang bisa saudara lakukan. Rendah hati, bertobat, melembutkan hati saudara, mengampuni. Ya. Tapi kalau itu belum terjadi pemulihan dari saudara, ada 2 hal yang saudara bisa lakukan, bersabar dan nantikan Tuhan. Amin. Ya, saya mau undang tim musik maju ke depan, kita mau tutup. Saya mau tutup dengan 1 ayat yang selalu saya simpan di HP saya. Ini ayatnya saya suka sekali, ini mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan buat saudara dan saya. Yang menulisnya adalah Yosua. Yosua menulis ini adalah saat semua bangsa Israel itu sudah melewati asam garam perjalanan padang gurun. Musa sudah meninggal dan dia akhirnya memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan saat semua suku mendapatkan tanahnya masing-masing. Yosua melihat begitu indahnya akhirnya apa yang Tuhan firmankan beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan saat saya hanya sekedar menjadi orang biasa yang hanya ikut Musa saja. Hari ini terjadi. Yosua tulis, Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Kita sama-sama katakan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi saudara. Wow. Ya, dalam bahasa Inggris ESV bagus sekali. Not one word. Tidak satu kata pun of all the good promises that our Lord had made for the house of Israel. Tidak satu kata pun yang Allah kita ucapkan, perkatakan untuk rumah orang-orang percaya. Ya. Had failed, gagal. All came to pass. Semua
terjadi. Pas, semua terlaksana. Saudara, kita punya Tuhan yang seperti itu. Jangan taruh iman saudara dalam keadaan saudara. Jangan letakkan iman saudara di dalam perasaan saudara apalagi. Jangan letakkan iman saudara di dalam pikiran saudara. Tapi letakkan iman saudara kepada siapa saudara percaya. Kepada Allah yang 150 tahun berfirman dan dia genapi. Kepada Allah yang firman-Nya katakan bahwa aku akan memberikan janji kasih setiaku pada beribu-ribu generasi. Saudara dan saya, hari ini cuma mungkin bisa melihat anak kita, bahkan kalau umur kita panjang cucu kita. Puji Tuhan kalau kita bisa melihat buyut kita. Tapi saudara bisa titipkan anak saudara. Saudara bisa titipkan cucu saudara. Saudara bisa titipkan buyut saudara kepada Tuhan. Karena dia ada Allah yang tetap ada di atas tahtanya. Untuk menyatakan kemuliaannya, janjinya bagi setiap orang percaya. Saudara, apa yang saudara lakukan hari ini? Kesetiaan saudara dalam Tuhan. Kelembutan hati saudara, kerendahan hati saudara. Itu seperti tabungan saudara. Untuk menitipkan anak cucu kita di hadapan Tuhan. Anak cucu orang benar, Tuhan pelihara. Firman Tuhan bilang, dia tidak akan pernah meminta-minta roti. Ya, bahkan Tuhan akan memberikan mereka, bahkan mereka akan memberikan pinjaman. Mereka akan menjadi murid-murid Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, saya selalu berdoa tiap pagi, saya belum lihat menantu saya siapa. Saya belum tahu juga laki-laki seperti apa yang bakal jadi suami anak-anak saya perempuan. Anak-anak perempuan saya akan digondol sama orang satu waktu nanti. Dibawa lari sama orang ya. Enggak dibawa lari lah. Yang sudah punya anak perempuan dan sudah punya pacar seperti di ambang pintu ya. Wah ini sudah pergi. Kalau yang sudah pergi seperti Pastor Yosef sudah rela ya. Udah rela. Tapi saudara, saya selalu datang sama Tuhan seperti doa Daud, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan-Mu Tuhan? Engkau lah yang menegakkan perjanjian kekal bagiku dan keluargaku. Teratur dalam segala yang terjamin. Aku tahu Tuhan, bahwa anak-anakku itu ada dalam tangan-Mu. Aku tahu Tuhan, bahwa menantu-menantu mereka ada orang yang takut akan Tuhan. Engkau akan topang hidup mereka pada waktu mereka salah jalan pun. Engkau akan tuntun mereka balik. Pada waktu mereka menjauh dari hadirat-Mu, biarlah mereka tetap ada di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Engkau yang tidak pernah menjadi gelap dengan kegelapan hidup. Engkau selalu melihatnya terang, seperti Engkau selalu ada dimanapun saya berlari Tuhan. Demikian juga lakukanlah itu untuk anak-anak saya. Lakukanlah itu buat cucu-cucu saya. Lakukanlah itu buat buyut-buyut saya. Saudara, tidak ada satu pribadi pun di mana saudara bisa percayakan. Dan dia akan melakukannya. Selain Tuhan. Amin. Amin. Yuk, kita mau tutup mata kita mau datang kepada Tuhan.